Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jata Bintang Ilanur, MPM 10.111.159 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Gambaran Karakteristik dan Tingkat Depresi pada Lansia di UPTD Pandisosial Rehabilitasi Lanjut Usia Ciparai Kabupaten Bandung tahun 2020. Untuk latar belakangnya, depresi adalah salah satu gangguan mood yang ditandai hilangnya perasaan dari pengalaman subjektif karena adanya penderitaan berat dan kehilangan minat. Menurut WHO, wanita mengalami depresi 1,5 sampai 3 kali lipat. Pada tahun 2019, terdapat 264 juta orang terkena depresi. Indonesia tercatat memiliki 35 juta orang yang terkena depresi. UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia pada bab 1 ayat 1, yaitu yang dikatakan lansia itu adalah seseorang yang lebih dari 60 tahun. Lansia merupakan proses alami yang terjadi pada individu laki-laki, perempuan yang melalui 3 tahap kehidupan, anak, dewasa, dan tua. Ketiganya itu berbeda secara biologis dan psikologis. Depresi pada lansia merupakan penyakit mental yang paling sering pada pasien yang berusia di atas 60 tahun dan merupakan contoh penyakit yang paling umum dengan tampilan gejala yang tidak spesifik dan tidak khas pada populasi geriatri. Untuk prevalensinya, lansia menurut data sensus penduduk Badan Pusat Statistik, jumlah lansia di Indonesia terdapat 20,24 juta, di Jawa Barat pada tahun 2017 itu 4,16 juta jiwa. Depresi pada lansia di Indonesia, lansia yang mengalami depresi itu 11,6% dari jumlah penduduk. Usianya itu 54 sampai 64 tahun 15,5%, untuk usia 65 sampai 76 tahun 23,2%, lebih dari 75 tahun 33,7%. Untuk subjek penelitiannya pada lansia ini adalah yang berada di Panti Jompo Kabupaten Bandung. Untuk populasi targetnya, lansia yang tinggal di UPTD PSRLU Ciparai Kabupaten Bandung. Untuk populasi terjangkaunya, lansia mandiri yang tinggal di UPTD PSRLU Ciparai Kabupaten Bandung tahun 2020. Untuk teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan total sampling. Kriteria inklusinya itu lansia yang berumur 60-90 tahun, lansia yang tidak ada gangguan pendengaran, lansia yang bersedia menjadi responden. Untuk kriteria eksklusinya, lansia yang sakit, lansia yang demensia, lansia yang sakit jiwa berat. Untuk metode penelitiannya, rancangan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan rancangan cross-seksional. Pengolahan datanya itu dianalisis secara deskriptif. Tempat penelitiannya itu di UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Pemeliharaan Makam Pahlawan Ciparai Kabupaten Bandung. Untuk hasilnya, yaitu lansia yang didapatkan selama periode tersebut sebanyak 42 orang, laki-laki 27 orang, perempuan 15 orang, 60 sampai 74 tahun 27 orang, 75 sampai 90 tahun 5 orang. Untuk yang memiliki keluarganya yang tidak itu 15 orang, yang terdapat keluarga itu 27 orang, lama tinggal 1 sampai 5 tahun 28 orang, 5 sampai 10 tahun 11 orang, lebih dari 10 tahun 3 orang. Untuk karakteristik depresinya, yang pertama yaitu berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa lansia laki-laki lebih banyak mengalami depresi. Lansia laki-laki mengalami depresi mungkin dikarenakan penurunan finansial, kehilangan pekerjaan, dan juga keaktifan. Untuk berdasarkan usia, pada 27 orang lansia rentan usia 60-74 tahun, terdapat 20 orang atau 74% lansia diantaranya itu mengalami kejadian depresi. Untuk kepemilikan, berdasarkan kepemilikan keluarga, untuk dari responden 27 orang yang memiliki keluarga, sebagian besar mengalami tingkat depresi ringan sebanyak 9 orang atau 33,3%. Berdasarkan lama tinggal, yaitu 28 orang lansia yang tinggal selama 1-5 tahun, 19 orang atau 67,85% diantaranya mengalami depresi. Untuk gambaran tingkat depresinya, depresi berat 2 orang, depresi ringan 17 orang, depresi sedang 9 orang, tidak depresi 14 orang. Angka ini menunjukkan lebih dari setengah jumlah lansia atau 66,6% mengalami kemungkinan depresi. Dan lansia dalam kategori hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh R.D. Setiorini yang mendapatkan hasil bahwa prevalensi lansia yang mengalami depresi di Kabupaten Karangasem sebesar 42,9% yang terdistribusi menjadi depresi ringan. Untuk simpulannya, tingkat depresi lansia sebagian besar mengalami depresi ringan. Berdasarkan karakteristiknya, yang mengalami depresi itu lansia laki-laki, berdasarkan usianya 60-74 tahun, berdasarkan lama tinggalnya 1-5 tahun, berdasarkan status keluarganya itu yang memiliki keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.